Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum. Karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Kalau yang namanya institusi kekuasaan, institusi pemerintahan, elit-elit politik sudah mengangkangi, menepis aturan, undang-undang, konstitusi, membegal MK-nya, MA-nya, lantas harapan apa lagi yang kita punya? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau orang Medan bilang, kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Iya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobi minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari 2 hari jadi anggota partai, langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem, benar-benar sudah nggak punya rem, ya. Jadi dan yang mungkin semua sudah ngalamin, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer dengan kata-kata yang hampir sama, akunnya private, no likes, ya kan? Video cuma 1 atau 2. Atau posting-posting hal-hal yang nggak berkaitan dengan orang yang komen, ya, sampai kita harus mengebalkan diri nih supaya emang gue pikirin lu itu aja. Malah saya nganggap itu sebagai olahraga jempol, blok 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 blok, biar mampus lo kan, kira-kira gitu tuh. Jadi inilah kondisi kita, ini harus diputus. Yang namanya Jokowi ini harus selamat datang Bung Ferry. Yang namanya Jokowi beserta turunannya ini dalam artian kebiasaan-kebiasaannya ini harus diputus. Tidak saja Gibrannya, tetapi kecenderungan mengubah negara ini dari restart menjadi mastad, dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hari-hari ini Bapak dan Ibu, kita sedang mengalami pilkada. Dan pada detik ini sedang berlangsung kejahatan luar biasa di bidang pemilu di seluruh Indonesia. Tadi pagi aja kami menemukan di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara pembagian beras dan uang, berasnya ditaruh nama BN, Beras Nusantara. Tapi kan kita tahu BN itu siapa? Ya kan, orang bisa berspekulasi itu Bobi Nasution. Ya iyalah, masa ada orang yang BN tiba-tiba ngasih beras ke sana kemari? Kita aja belum tentu mau kasih beras sama tetangga. Nama berasnya BN, duit cepek. Kan gitu nih. Yang bagi siapa? Camat, kepala desa, Kepling kalau di sini ketua RT. Kan gitu nih.
berasnya pun ditaruh di rumah orang tua camat. Jadi di Sumut ini sedang luar biasa ini jam-jam ini. Di Jakarta juga sama. Ya. Kemarin karena Mas Pram dan dulu itu meninggalkan yang namanya RK, kepanasan tuh di sana itu, di Solo. Ya, lalu menugaskan salah seorang, saya dengar, ngumpulkan para naga-naga untuk ngumpulkan sumbangan. Dan yang kita lihat berhamburanlah yang namanya sembako sekarang sampai detik ini di Jakarta. Di provinsi-provinsi lain ini PJ-PJ ngumpulin dinas, tenaga desa, segala macam untuk mengarahkan kepada calon-calon tertentu. Jadi hukumnya udah rusak. Yang paling berpengaruh siapa? Polisi. Yang sekarang sedang melakukan kejahatan terhadap republik ini adalah oknum-oknum polisi. Ya, kalau oknum banyak terserah apa masih oknum namanya apa enggak. Ya kan? Ya, partai coklat lah katanya. Lalu yang kedua siapa? PJ kepala daerah. Karena hampir semua daerah ini PJ. 99% ini oleh PJ. PJ ini geraknya gila-gilaan, Pak. Ya. Ada yang dengan inisiatif sendiri, ada karena yang mau dapat keuntungan, ada yang bisa melakukan komodifikasi terhadap pemilu ini. Ini sedang terjadi di semua penjuru negeri. Jadi kalau ini tidak dihentikan, ya omong kosong kita bicara Gibran secara politik maupun hukum. Ya karena apa? Artinya kekuatan merata, ya mimpi di siang bolong kalau bisa ganggu-ganggu Gibran. Bung Sitorus, bagaimana cara menghentikan ini? Ntar dulu. Waktunya tinggal 2-3 menit. Kalau 2-3 menit gua tutup sekarang nih. Kita jauh-jauh macet masa langsung segitu 3 menit. Soalnya kita ada. Iya, paham. Jadi ini persoalannya adalah, pertanyaan saya adalah, kita punya presiden apa enggak sih? Atau kita balik pertanyaannya, sampai kapan kita menunggu Pak Prabowo mendapatkan kepercayaan diri benar-benar sebagai seorang presiden, sebagai primus inter pares di republik ini? Kalau itu nggak kejadian, ya boro-boro ngomong politik, Pak. Mereka 84%. Nggak ada politik yang bisa mengubah konstelasi. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi, bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota, bubar jalan. Bubar jalan. Jadi nggak usah ngomong politik, nggak ngomong hukum. Bisa nggak kita bawa orang sebanyak-banyaknya? Saya kira bubar tuh. Kenapa? Karena semua yang dukung ini juga, saya kira tidak dengan hati yang bersih. Kan ini ilmunya Edgar Hoover nih, Edgar H. Hoover. Ya, yang mengumpulkan semua kasus-kasus para elit-elit. Silakan lu nyolong datamu sama gua. Ini kan mereka di tiang gantungan, Pak. Jadi kalau dibilang mereka dukung Jokowi itu dengan tulus ikhlas, enggak. Semua pada takut. Karena apa? Ya banyak dosanya. Kalau nggak ada dosanya, emang takut. Kayak Bu Mega misalnya, emang gue pikirin, suka lu, panggil gue katanya sama Kapolri.
Kan gitu nih. Jadi perubahan itu hanya akan dimungkinkan di jalanan, Pak. Saya tidak menyuruh orang ke jalanan, tapi kan ditanya tadi ya, gimana caranya mengubah? Ya orang di jalan. Yang ditakuti cuma itu. Nggak ada yang lain. Ya. Jadi mari kita coba dari sini 100 orang, nanti 1000 orang, lalu 10.000 orang, mulanya di Jakarta, lalu Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Hanya itu yang akan mengubah negara ini. Kalau tidak, apa yang kita alami 10 tahun Jokowi hanya akan diulang pada tahun-tahun mendatang. Iya, kalau masih Pak Prabowo jadi presiden. Kalau 2029 yang menang Gibran gimana dong? Kan ini pilkada sedang diatur-atur supaya semua jadi anak buahnya. Dalam artian bisa nanti menguasai negara dong. Jadi kalau tidak sekarang memang nggak ada kesempatan lain. Salah satu cara mengubah itu, langkah pertama adalah memastikan di pilkada bukan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Kan gitu nih. Karena ada pepatah Cina bilang, terima kebaikan orang, Anda kehilangan kemerdekaan. Lah bayangin orang kayak Lutfi, kayak RK, bukan minta dukungan rakyat, minta dukungannya Mulyono. Sampai kayaknya Jokowi itu buka jasa titipan tuh, Justip pilkada. Gila kan? Jadi saya kira bagi orang-orang bernalar, kita di persimpangan jalan, Pak. Kalau yang namanya institusi kekuasaan, institusi pemerintahan, elit-elit politik sudah mengangkangi, menepis aturan, undang-undang, konstitusi, membegal MK-nya, MA-nya. Lantas harapan apa lagi yang kita punya? Jaga mulut baik-baik, jangan kepleset. Kan cuma itu doang. Kalau lu jadi bandit, bisa hidup. Hidup lu. Tinggal jilat sana sini, lu survive. Tapi sekali Anda bicara kebenaran, ya siap-siap. Berhadapan dengan Bareskrim, berhadapan dengan KPK, berhadapan dengan kejaksaan. Kan itu nih. Ini lebih parah dari zaman Soeharto loh. Gila aja kita ini. Setbacknya. Tapi juga ini mungkin peluang bagi kita untuk nanti cuci darah, Bung Ferry. Dengan syarat Pak Jokowi lagi. Pak Prabowo menemukan itu tadi. Pusakanya sebagai presiden itu. Karena pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi. Belum dipegang penuh tuh. Saya pribadi, saya tersinggung ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan. Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tapi lembaga kepresidenan loh. Which is gak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang presiden bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita ini diinjak, Pak. Kan itu nih problemnya. Jadi itu kesimpulannya, Pak Lukas. Siap. Jangan berharap perubahan secara politik maupun secara hukum yang mungkin hanya ketika rakyat mengatakan cukup, muat, dan seperti Wujud Tukul bilang, lawan.